Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan 5 langkah pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K Guru 2023 tanpa memilih formasi P3K Guru lagi. P1, P2, P3, P4 harap bersiap-siap. Jadi intinya kabar baik ya di P3K Guru 2023 untuk sekolah penempatan itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Artinya dalam artian untuk sementara formasi itu berkumpul di Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu tidak usah pikirkan lagi di mana ditempatkan, karena nantinya Bapak Ibu itu tanpa memilih formasi P3K Guru lagi ya. Seperti itu kira-kira ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Di sini 5 langkah pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K Guru 2023 tanpa memilih formasi P3K Guru lagi ya. Untuk P1, P2, P3, P4 harap bersiap-siap. Langsung saja kita to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, bahwasanya langkah pertama ya untuk penempatan guru honorer yaitu penempatan guru lulus passing grade terlebih dahulu. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ya, yang pertama kali diprioritaskan itu adalah guru lulus PG. Jadi penempatan guru lulus PG. Jadi untuk penempatan guru lulus PG nantinya itu sudah tidak memilih formasi lagi ya, baik itu P1, P2, P3 maupun P4. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini guru lulus PG misalkan Bapak Ibu adalah guru sekolah dasar, kemudian di sini kebetulan ada formasinya ya. Di sini misalkan ada formasinya guru kelas SD. Nah, otomatis Bapak Ibu apabila linear dengan kualifikasi pendidikan, kemudian sertifikat pendidik dan formasi mata pelajaran, nantinya Bapak Ibu itu bisa langsung mengisi formasi, mendapatkan kuota formasi ya. Tapi untuk unit penempatannya nanti itu di belakang akan ada pendistribusian penempatan Bapak Ibu. Jadi langkah kedua yaitu untuk penempatan guru lulus PG itu sebenarnya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah kualifikasi ijazah S1, kemudian formasi mata pelajaran ya yang linear, dan ketersediaan formasi di daerah Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada korelasi antara guru lulus PG itu harus disesuaikan dulu ya dengan kualifikasi S1-nya, kemudian verbal ijazah oke, kemudian nantinya di instansi Bapak Ibu itu guru lulus PG ini misalkan ijazahnya adalah PGSD, kemudian di instansinya itu ternyata ada formasinya guru kelas SD. Nah, nantinya itu Bapak Ibu itu akan mendapatkan satu kuota formasi yang ada di guru kelas ya, sebagai guru kelas misalkan. Logikanya seperti itu ya untuk penempatan guru lulus PG. Tapi penempatan guru lulus PG itu harus berdasarkan dengan linearitas ijazah, berdasarkan kualifikasi S1, ijazah S1 atau jenis sertifikasinya, dengan formasi mata pelajaran itu wajib untuk linear semua Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah connect semua ini antara guru lulus PG dengan formasi di instansi dengan linearitas data di Dapodik, maka secara otomatis nanti ketika Bapak Ibu login di SSCSN nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul keterangan Anda mendapatkan penempatan ya. Di sini tertulis Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, kenapa bisa tertulis seperti ini? Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman, karena posisi Bapak Ibu anggaplah adalah guru lulus PG.
Kemudian di instansi Bapak Ibu itu tersedia formasi yang cukup dan linier dengan ijazah Bapak Ibu yang P1 ini. Kemudian setelah dicocokkan dengan data Dapodik, ijazah Bapak Ibu itu adalah kualifikasinya S1, kemudian connect dengan formasi mata pelajaran, maka secara otomatis di akun SSCSN nanti akan muncul Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Tetapi sebaliknya juga Bapak Ibu ya, misalkan posisinya di sini Bapak Ibu adalah guru lulus PG, kemudian ternyata formasi di instansi Bapak Ibu tidak sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Formasi mata pelajaran yang Bapak Ibu lamar ternyata tidak ada ya, atau ijazah Bapak Ibu itu tidak linier dengan formasi yang tersedia, maka muncul keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan. Nah, Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas ya ini. Kemudian Bapak Ibu perlu ketahui nantinya unit penempatan itu sudah tidak ada lagi nama sekolah penempatannya. Kenapa? Karena seluruh formasi itu berkumpul di Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana dengan pelamar prioritas 2? Ketika misalkan masih tersedia formasi, maka pelamar prioritas 2, 3, dan 4 itu akan mengikuti tes cat tes cat ya. Tes cat untuk P2 dan P3, tes cat observasi nantinya tetap sama Bapak Ibu ya, tetap sama, itu disesuaikan dengan ketersediaan formasi sesuai dengan ijazah P2, P3 dengan P4. Kalau misalkan nanti oke, maka nanti Bapak Ibu akan muncul notif juga ya, Anda mendapatkan penempatan ya, kalau misalkan Bapak Ibu lulus ya, seperti itu. Dan apabila Bapak Ibu tidak lulus, maka muncul keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan ya. Logikanya seperti itu ya, bahasa sederhananya seperti itu. Tapi ingat, apa yang kami sampaikan di sini itu bisa saja berubah Bapak Ibu ya, karena kita masih menunggu Permenpan RB terbaru dari pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB. Kalau misalkan nanti sudah ada Permenpan RB-nya, insya Allah kami akan menginformasikan ya. Kemudian kita lanjut lagi. Langkah ketiga keempat Bapak Ibu perlu ketahui untuk P2 dan P3 itu nantinya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi menggunakan CAT Bapak Ibu ya, yang mana seleksi CAT itu materi kompetensinya itu merujuk pada standar kompetensi guru. Jadi untuk P2 dan P3 yang akan diteskan itu adalah seputar kompetensi guru dan kinerja guru Bapak Ibu ya. Nah, nantinya itu akan di ranking ya, berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Nantinya itu 3 besar dari hasil CAT itu akan memperebutkan satu formasi maju dalam seleksi wawancara. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu harus ketahui bahwa seleksi menggunakan CAT itu dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang memenuhi nilai ambang batas tahun 2021. Kemudian kedua, seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi dapat mengikuti seleksi wawancara. Kemudian berikutnya yang ketiga, ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Logika seperti itu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.